Suci adalah sakit. Reina adalah Nadine. Tasya Izin. Kevin. Izin menetapkan. Oh izin menetapkan. Tiara. Silakan buka poin yang keempat sekarang selanjutnya. Silakan ya pada buku paket dengan poin ini. Nanti kita lanjut nilai-nilai dan masalah setiap juga. Kita lanjut aja karena minggu lalu sudah menjelaskan hanya lebar tentang dharma sastra. Nanti kita lanjut nilai-nilai dan masalah setiap juga. Paham? Ada yang bisa baca ini? Silakan, katakan. Silakan. Nak. Poin pertama nilai-nilai dharma sastra pada satu juga. Nilai-nilai dapat diterapkan dalam hal ini adalah selalu setia pada ajaran dharma, antara lain setia pada pelaksanaan seperti kaya panisme. Terus poin kedua nilai-nilai dharma sastra pada Treta Yuga. Nilai-nilai yang diajarkan melalui pendidikan tentang sang diri. Nilai-nilai kebajikan pada zaman Treta Yuga, yaitu Brahmacari dan aguran-aguran ajaran tentang murid dan guru. Ya, tolong perhatikan dulu. Zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga bisa sudah jelaskan. Jadi kayu panisudha, berpikir, berkata, dan berbuat. Zaman ini semuanya benar. Dia berpikir, berkata, dan berbuat. Mungkin kalian pernah dengar kenapa di dalam Panca Pandawa dia ketika Arjuna mendapatkan sayembara dari Dewi Sita, ketika seorang ibu berkata, apa yang kamu dapat kamu bagi 5 untuk saudara-saudaramu. Akhirnya apa? Itu tidak bisa ditarik lagi. Itu makanya dari itu ingat, ketika yang panisudha ini kan tetap ada dan karma akan tetap jalan di posisi itu. Yang poin nomor 2, nilai dharma sastra pada Treta Yuga. Ini berbicara tentang pengetahuan. Ini berbicara tentang kewajiban murid dan kewajiban guru. Ingat, kalian sebagai siswa harus menghormati guru. Karena apa? Seorang guru akan mentransfer ilmunya. Apa yang dia punya transfer kepada anak-anaknya, dan ini akan digunakan untuk kehidupan si anak itu. Kalau kalian sekolah tidak akan ada hal-hal yang pengetahuan yang kalian dapat untuk bekal nanti di masa kehidupan mendatang. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Selanjutnya ini ada yang bisa baca? Silakan. Ayo angkat tangan. Silakan. Yang ketiga, nilai-nilai dharma sastra pada dua para yuga. Berupa suci keagamaan akan menjadi budaya kehidupan. Jadinya yang diterapkan saat ini adalah panca janya, yang dimana diantaranya adalah dewa, pitra, resi, manusia, dan budayanya, dengan harapan terakhir tercapainya tujuan kehidupan yang harmonis atau trikarana. Yang keempat, nilai-nilai dharma sastra pada Kaliyuga. Pelaksanaan sedekah menjadi persembahan yang paling mulia di zaman Kaliyuga. Nilai-nilai dharma sastranya pada Kaliyuga ialah: yang pertama, perdana punya melalui panjanya. Yang kedua, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, berbagi untuk saling melayani. Ya. Nomor 3, dharma sastra pada dua para yuga. Ini lebih mendekatkan percayaannya. Sudah pelaksanaannya itu ada konsep namanya Pacayanya. Tujuan yang terakhir adalah dari cita karana. Ada yang tahu apa itu dari cita karana? Ada
Ada yang tahu? 3 hutang. Lanjut, coba. 3 hutang yang harus Bayar. Kurang paham. Yang lainnya, silakan. Jadi kita tahu. Jadi 3 kita itu penyebab karena itu adalah kebahagiaan. 3 penyebab kebahagiaan. Dengan orang melaksanakan pancayat, yaitu diharapkan apa? Kebahagiaan dalam hidup itu akan tercapai. Bagian-bagian dari itu kata itu apa? Parianan, bawongan, dan pelemahan. Ya, bisa dipahami? Ya. Yang terakhir yang nomor 4, nilai-nilai dan masa pada kali juga. Ya, di sini lebih mendekatkan kepada pelaksanaan sedekah. Ya, dalam artian apa? Berdana punya, berbagi kepada sesama dan berbagi untuk saling melayani. Dalam artian melayani apa? Saling melengkapi. Jangan kita hanya meminta saja kepada teman, tetapi kita juga harus bisa memberi kepada teman. Dalam artian apa? Barangnya tidak sama, tapi memberi dan menerima ini harus tetap kita lakukan. Tidak boleh saya minta, tidak bisa. Tetapi kita juga harus bisa memberi apa yang kita punya. Apakah itu pertolongan, kata-kata bijak dan sebagainya. Ada pertanyaan apa di sana? Yang terakhir, saya minta silakan baca satu orang angkat tangan. Silakan. Membuka nilai-nilai yang sesuai dengan kaliber, aturan tentang iman dan etika yang diberlakukan pada saat ini disebabkan oleh karena para penyampai hukuman atau para penyidik melakukan suatu gradasi atau peningkatan pada pelaksanaan doa penebusan dosa sesuai dengan kapasitas penyelesaian. Perintah atau pesan dari sastra suci ini sangat relevan pada zaman kali, di mana masyarakat manusia pada zaman kali kenyataan hidupnya yang lebih utama kebutuhan material dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Ya, terima kasih ya. Ini sudah jelas. Zaman kali lebih mengutamakan kebutuhan material. Makanya daripada itu, sebagai siraman rohaninya, kita harus lebih banyak mendekatkan diri pada cita-cita dharma yang ada di sekitar kita. Ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kalian kan sudah membentuk kelompok. Ya. Silahkan mendekat untuk kelompoknya masing-masing. Kita kasih tugas sekarang. Silakan lihat soalnya yang ada di depan ini, ya. Silakan kalian buat sekarang. Nanti saya minta tolong pada perwakilan kelompok untuk maju ke depan satu-satu untuk menjelaskan soal yang ada di depan ini. Silakan mulai kerjakan dari sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Gambarnya dibaca. Ada perwakilan ke depan. Silakan dibaca. Ada perwakilan satu orang, silakan. Ya. Dah, soalnya tak perlu baca jawabannya. Anak-anak yang lain silakan sini nah. Anak-anak yang lain silakan lihat soalnya di depan, apakah sudah sesuai atau tidak. Persembahan atau kurban sebagai
memberikan jawaban dari hasil diskusi dari kelompok 1. Jawaban untuk nomor 1 adalah perak kehidupan secara khusus pada zaman Kali Yuga ditandai dengan dana menjadi fokus masyarakat dalam kehidupannya. Persembahan harta benda atau melalui dana punya seorang bisa mencapai kebebasan. Contoh penerapannya saling berbagi dan berdana punya dan saling melayani. Dan jawaban nomor 2 adalah perak kehidupan secara khusus yaitu yatnya atau kurban. Persembahan yatnya sebagai jalan persembahan dan bentuk penghormatan pada mata tersebut pelaksanaan ritual yang diukur dalam kehidupan adalah penerapan ajaran kebajikannya. Dan jawaban nomor 3 adalah zaman Kali Yuga kekuasaan Attila jadi tujuan utama dari manusia. Kata kali di dalam bahasa Sanskerta berarti pertengkaran atau percekcokan dan pusat-pusat pertengkaran yang menghancurkan kehidupan manusia. Diri sendirilah yang menurunkan derajat dirinya sendiri karena materi yang dana. Cara meningkatkan kualitas diri di zaman material ini adalah selalu berpikir positif dan selalu berbagi atau berdana punya pada sesama dan selalu berusaha untuk saling melayani sehingga kedamaian dan kebahagiaan tercapai. Dan nomor terakhir, uraian suaka tersebut makna etika atau moralitas yang dapat diketahui adalah bahwa setelah memperoleh harta benda, seseorang harus menggunakan penghasilan atau kekayaan material yang dimiliki pertama untuk pelaksanaan aktivitas dharma atau kebajikan, seperti memberi sedekah atau jamuan kepada para ahli, tamu atau orang lain, atau menolong seorang yang patah ditolong. Tolong perhatikan dulu anak-anak, ya. Sebagai penutup, ada pertanyaan enggak? Nah, oke. Sebagai penutup, dalam kehidupan kita perlu ada aturan-aturan yang jelas, etika-etika yang jelas. Semua termuat itu dalam dharma sastra. Dharma itu kebenaran, sastra itu adalah buku-buku. Kalau di Bali lontar-lontar, kalau kita sejarah Hindu, secara nasional itu ada buku-buku pedoman agama. Selanjutnya juga bisa sampaikan kesimpulan dari ini. Ingat, setiap juga ini beda-beda. Kalau ini zaman Kali Yuga, posisi kalian itu seperti apa saat ini? Itu sudah jelas, ya. Kebutuhan materi lebih dipentingkan saat ini. Karakter manusia. Tetapi daripada itu sadarilah, ayo kita belajar bersama. Ya, bisa dipahami kan? Ya. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk kali ini. Sebelum tutup ada pertanyaan? Saya minta untuk ketua kelas, ayo kita tutup dengan asalnya.